Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir saya pada mata kuliah praktik BK Belajar. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan konseling individual. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling individual. Nah, konseling individual adalah proses di mana seorang individu bekerja secara pribadi dengan seorang konselor atau terapis untuk mengeksplorasi masalah pribadi, emosional, atau psikologis yang mereka hadapi. Nah, konseling individual dapat membantu seseorang dalam mengatasi masalah, mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri, dan mencapai perubahan positif dalam kehidupan mereka. Nah, adapun tahapan dari konseling individual yaitu adalah pertama introduction atau tahap awal, yaitu menyiapkan konseli dan membuka hubungan dengan konseli. Yang kedua, menyatakan masalah dan alasan untuk membutuhkan layanan konseli. Yang ketiga, struktur, yaitu memformulasikan kontrak dan struktur. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan konseli. Nah, tahap kedua yaitu adalah intervention atau tahap inti. Nah, yaitu yang pertama mengeksplorasi masalah, mengumpulkan fakta, mengekspresikan perasaan, memformulasikan tujuan, merencanakan strategi. Yang kedua, mengeksplorasi alternatif dan berlatih keterampilan baru. Nah, yang ketiga, mengembangkan rencana baru menggunakan strategi yang dipilih. Nah, tahap 3 yaitu adalah termination atau tahap akhir. Nah, yaitu mengevaluasi hasil dan juga mengakhiri hubungan konseling. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang konseling individual. Nah, berikut adalah contoh dari konseling individual. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Saya kesini tuh Bu, cerita soal masalahku. Tapi ya nih, lama-lama di jam pembelajaran tak datang ke sini? Udah sih Bu, kebetulan istirahat. Iya. Jadi sebelumnya makan dulu tanya berbeda jiki. Iya Bu, seperti Iya, tadi apa mau cerita tentang permasalahan apa? Ibu, lihat ini kayak nggak ada temanku di kelas, kayak teman-teman itu menghindar semua, dan nggak tahu juga bagaimana caranya komunikasi sama mereka supaya berteman baik lagi, karena merasa dikucilkan di kelas. Sebelumnya ada yang pernah dilakukan kan, maksudnya bagaimana sikap kita waktu selama di kelas, bagaimana sikap kita ke teman-teman kita gitu. Bu, aku suka yang menyantai tugas mereka, karena kan di kelas itu yang menjelaskan dulu, saya tidur sih. Jadi kalau ada tugas, saya menyantai sama teman-teman. Kenapa bisa tidur di kelas? Bagaimana jam tidur tak? Memang agak kurang sih, karena kan kalau nggak salah itu bisa dibilang kayak anak tidur 3 jam dari jam 3, terus jam 6 kan siap-siap untuk ke sekolah, apalagi rumahku dari sekolah juga jauh. Jadi Ibu, jadi kalau belajar aku manfaatkan untuk tidur. Kalau boleh tahu kenapa bisa ke jam 3 udah main HP begitu? Iya sih Bu, tapi memang sebenarnya kerja Kak kalau malam. Sudah mulai isya setengah delapan sampai jam 12. Jadi setengah 8 sampai jam 12 ke kerja. Terus itu dari jam 1 sampai jam 3 manfaatkan untuk apa? Kan memang jauh tuh Ibu, tempat kerjaku sama rumah, dan sebenarnya juga kayak susah sih langsung tidur, karena kan dari capek-capek begitu, belum lagi bersih-bersihnya. Kalau boleh tahu kenapa kerja apa begitu? Karena aku masih siswa di masalah ini. Ibu, kerja di kayak warung makan begitu tuh, bantu bersih-bersih supaya ya
ya kalau ada pembelinya bantu lagi yang angkat-angkat piring, ya bersih-bersih Bu. Jadi dan aku ambil itu malam karena kan pagi sekolah dan kerja kayak itu memang untuk bantu-bantu orang tua karena kan banyak adekku Ibu, baru tidak ada juga bapakku, jadi gue bilang kemarin itu mamaku. Kalau ibu tak setuju kalau kerja Ki? Awalnya sih Bu tidak mau Ki, nalarang kamalahan, marah-marah ya juga, tapi apa nih kayak kekeh juga mau bantu karena aku lihat susah sekali, sekalinya lama-lama tak kerja, tapi ya. Jadi ini permasalahan kami sini sering menyontek sama teman-teman, sehingga teman-teman kita menjauh sama kita. Dan itu pun menyontek karena tidak mendengar Ki apa yang dijelaskan di kelas, teman-teman tuh Ki. Ini kan sekolah itu dari jam 7 sampai jam 2. Nah, jam berapa kita di kerja sudah isya. Nah, jam 3 sampai jam 7 itu apa dilakukan di situ? Tidur. Ya, sepulang sekolah langsung kita tidur. Iya. Kalau capek kayak begitu. Capek sekali. Minimal kan kamu sering disuruh sih. Nggak tahu juga orang tua kan bilang begitu di sekolah bilang gitu. Oh iya, yang saya terkait dengan permasalahan pertemanan tadi kelas. Nah, apa yang dirasa? Banyak sekali itu karena kayak istilah begini, tidak ada aja pergi makan, tidak ada aja main, jadi lebih kepilih di sini supaya tadi kayak juga orang terkecilkan di kelas karena tidak ada yang berbicara, jadi tidak nyaman kan juga di kelas. Terus, jadi kalau ini orang tua tak tahu kalau selalu cuma di kelas karena gara-gara kecapean Ki bekerja. Sebenarnya sih Bu, tidak tahu nih, cuman kan ini nggak salah itu nilai ulanganku menurun dan kebetulan Nadia di situ bertanya Ki dan bilang gara-gara kerja. Nah di situ ada Ibu diam ya kayak mau juga malam nggak bisa, jadi dan atau mungkin ya kalau menyuntik di kelas tapi atau bilang menurun nilai ya begitu sih. Jadi ceritanya datang Ki di sini karena merasa terbebani Ki, karena teman-teman kan sudah mulai menjauh kalau sering Ki menyantai. Jadi yakin Ki toh kalau Ki ubah kebiasaan tak sini. Iya, konsol kedua. Nah, jadi di sini di konsol kedua ini ditahu dulu apa itu konseling individual. Saya tahu tuh Ibu, ya begini kayak cerita-cerita baru Ibu kasih solusi. Ya, tepat sekali. Nah, di mana di sini guru BK kan mencari tahu permasalahan dari siswa. Nah, di sini juga guru BK kan mencari solusi dari permasalahan siswa tersebut. Nah, dan juga dan kita takut kalau berkonsultasi sama guru BK karena nanti itu permasalahan yang diceritakan sama
permasalahan-permasalahan yang diceritakan itu tidak akan tersebar karena di sini dalam konsep ini ada namanya asas kerahasiaan, jadi tidak tersebar Ji. Jadi tidak bakalan ada gitu tahu guru-guru lain. Tidak ada Ji, saya jamin tidak ada. Orang tua aku juga ibunda. Tidak Ji. Oke, jadi aman. Nah, oke. Jadi terkait permasalahan tadi, langsung saja. Jadi ceritanya di sini tidak ada teman dalam kelas tersebut, tapi merasa jika itu salah tuh karena perilaku tak. Iya Bu, itu nih datang ke sini karena aku pikir kayaknya nih yang salah nih, kenapa mereka tiba-tiba menghindar padahal dulu baik sekali. Ya, pintar sekali jadi itu perilaku itu sangat salah. Nah, dan juga pasti teman-teman itu merasa tidak nyaman, terbebani juga sama perilaku tak, karena mungkin mereka bilang capek-capek mak kerja tugas, capek-capek macam jauh, terus lo datang tiba-tiba enak saja menyalin tugasku, lo dirasa seperti itu. Jadi itu nih yang masih masih menjauhi teman-teman dari kita. Tapi berusaha aja nih mulai membangun komunikasi lagi sama mereka, atau capek nih dirasa gitu. Ini Bu, sejak aku datang nih pergi lagi kayak misal berkumpul di gazebo, aku datangi pergi semua lagi. Kayak yang tadi pas aku mau jalan ke sini itu ada beberapa teman di depan ruangan. Nah pas kadang mendekat pergi. Iya, jadi udah tahu juga mau kutanya bagaimana karena mereka menghindar. Jadi mungkin caranya untuk kasih kembali lagi teman-teman tahu untuk bergaul sama kita itu dengan ubah perilaku tak, ditunjukkan bahwa tidak begini malah gitu. Oke, jadi langsung kita saja masuk di sesi solusinya nih. Jadi kalau dari saya solusi yang bisa saya kasih itu bisa di manajemen waktu tak. Tahu sih manajemen waktu? Nggak tahu ya, baru kadangnya. Manajemen waktu itu gimana kita bisa mengatur waktu kita. Nah, semisal kan dalam satu hari itu 24 jam diatur nih apa yang kita misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi apa yang dilakukan supaya teratur ki. Atau kalau semisal lebih bagusnya lagi buat ki daftar kayak tulis gitu, ditulis tim saya dari jam ini sampai jam ini apa aku lakukan, dari jam ini sampai jam ini apa aku lakukan. Jadi bisa semisal dalam satu hari itu kita lihat nih, oh dari jam ini sampai ini kurang lebih. Jadi kalau semisal melakukan sesuatu terus ingat nih, dari jam 7 sampai jam 8 lakukan nggak begini, oh jam 8 udah bisa saya melakukan itu kegiatan, jadi teratur waktu kita dengan baik begitu. Jadi bisa dilakukan kayak semisal dari jam 7 sampai jam 2 siang itu sekolah, tulis di situ jadi jam 7 sampai jam 2 sekolah, terus selanjutnya apalagi kegiatan setelah itu dari jam ini sampai jam ini, terus bekerja dari jam ini sampai jam ini, terus tapi jangan lupa selipkan juga waktu belajar di situ, karena kan bila mungkin buat perilaku atau jadi kita mami nih lihat waktu kita mana-mana waktu tak kosong untuk kita belajar gitu. Kalau soal manajemen waktu begitu Bu, sebenarnya pas saya tuh waktu tidur karena kan nggak tidur kah di mana seharusnya kan tidur, jadi pas sekolah pakai buat tidur. Tapi tadi kan bilang di jam 2, kira-kira kalau semisal pulang di jam berapa tadi pulang bekerja? Jam 12. Nah sampai ke rumah jam berapa? Mungkin 1:30 lah, karena sekitar 20 menitan. Nah 1:30, terus pulang ke jam 1:30 kita manfaatkan lagi untuk bermain HP atau gimana? Karena jam 3 kecil toh. Nah mungkin solusi dari dulu jam ini dulu main HP. Maksudnya kan masih ada aja hari esok main HP. Nah pasti capek nih apa yang bisa nih langsung tidur begitu karena ada juga pendapat itu menurut menurut pendapat kesehatan itu memang bagusnya kalau bisa mau tidur itu langsung tidur, jangan lagi main HP begitu, baik itu kesehatan seperti itu toh.
Terus apalagi kalau semisal yakin Miki mau berperilaku tak bisa aja itu nggak bisa kayak main HP. Nanti ingat saja oh nggak boleh kak dulu main HP, harus langsung tidur supaya besok bisa pak beraktivitas yang baik di sekolah, bisa pak fokus apa yang dijelaskan sama guru begitu. Nah jadi kan tadi sebelumnya bilang untuk buat to-do list begitu. Gimana dengan kita? Mungkin terbayang di situ karena kan bisa kesulitan mungkin itu belajar kayak mengulang materi itu di waktu istirahat pas istirahat sekolah, karena kan 2 kali istirahat. Jadi istirahat pertama itu bisa aku pakai buat makan, jadi istirahat kedua itu untuk mengulang lagi mata pelajaran, atau jadi pulang sekolah itu sisa tidur mami kak. Jadi kalau saya tuh ya di mana-mananya mami tidak tuh waktu kita yang penting jangan kayak lupa makan sama istirahat saja. Nah ya bisa juga mungkin itu waktu pulang sekolah sampai jam bekerja tadi pagi dimanfaatkan juga toh begitu. Jadi gimana nih? Ada nih pikirannya untuk buat itu terus ada nilainya gitu. Dan mungkin bisa juga memanfaatkan pas bekerja karena kan udah terlalu banyak juga biasa pembeli, jadi kita memanfaatkan untuk belajar lagi. Yang penting jangan saja lupa istirahat sama jadi kalau berbebani sama hal itu sampai kayak berpikir dia harus tak belajar terus. Siapa perlahan misalnya gua perilaku tak tahu supaya bisa juga berperilaku baik di kelas, terus teman-teman juga boleh mendekat sama kita. Nanti ibu akan bantu dengan cara bicara sama teman-temannya bagaimana teman-teman itu bisa kembali bergaul sama kita. Kalau nanti bilang cukup ibu sama kita. Tidak, nanti ibu itu akan berusaha untuk tidak supaya itu teman-teman tidak tahu kalau misal sudah tidak akan cerita sama saya gitu. Ibu jadi bagaimana ada minggu bayang? Jadi bagaimana nih? Jadi bisa bertanya lagi deh. Kalau begitu bisa tahu kan tadi sudah minggu bayang kalau mau buat tulis. Nah, jadi kira-kira waktu belajar itu mungkin pakai waktu kapan? Itu ibu bagaimana mami cara menyelingi, karena saya ibu orangnya kalau nggak tidur kak nggak bisa. Jadi usahakan untuk tidur baik-baik memang sepulang kerja. Jadi belajarnya itu selingi pas di sekolah atau pas kerja juga. Memang itu tidur satu waktu bukan tidur bisa 1-2 toh. Oke. Jadi bagaimana nih? Sudah ditemukan solusinya? Iya ibu. Dan saya rasa solusi dari ibu memang kayaknya itu paling baik dan mulai membuat terbayang kayaknya memang kalau aku atur waktuku ini lebih bagus. Jadi bisa dibilang kalau Dina sudah bisa temukan solusinya dan bagaimana cara kita untuk menerapkan solusi tersebut di kehidupan sehari-harinya Dina. Jadi bagaimana perasaannya, lega nih atau masih ada terbebani gitu? Lega sekali sih ibu, dan aku harap dengan aku berubah begini teman-teman juga mau lagi. Ya nanti ibu sebisanya ibu membantu tentang itu teman-temannya, nanti ibu masuk di kelasnya Tina, nanti kita cerita sama teman-temannya Tina bagaimana itu. Jadi bisa ibu simpulkan kalau terkait dengan permasalahannya Tina ini, Tina mau mengambil solusi yaitu manajemen waktu atau membuat tulis. Nah, jadi kalau semisal nanti Tina masih merasa terbebani atau belum berubah perilakunya begitu, atau misalnya ada sedikit perkembangan, nanti Tina bisa datang lagi ke sini. Nah, kalau misalnya ternyata kulakukan ini manajemen waktu dan tidak mau mengubah, jadi saya bisa datang lagi ke sini. Bisa datang lagi, nanti kita cari solusinya sama-sama supaya kita bisa berubah. Pada intinya dan Tina aja yang mau berubah begitu, berubah untuk
perilaku menjadi lebih baik. Jadi datang saya ke sini nah, saya lagi tinggal masih waktu kosong toh, mungkin bisa besok ceritakan tentang bagaimana nih perubahannya pada hari itu juga gitu. Kan bisa video besok toh, yang menunya mungkin waktunya gitu. Jadi siap dulu kan ibu, karena kayaknya mau istirahat mau habis. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baiklah, itulah tadi konseling individual. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila video saya masih memiliki banyak kesalahan kata dan saya masih memiliki banyak kekurangan kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.